Oke, kita jalan-jalan sambil cari nasi Padang, guys. Bab 2825 sampai bab 2828, Denyut Nadi Super Spiritual. Ketika mereka mendengar 4 kata ini, Xiao Liejun dan yang lainnya merasa panik di dalam hati. Mataku hampir terbang, apakah itu jenis denyut spiritual super yang mereka pikirkan? Tubuh keempat orang itu sudah bergetar hebat. Adapun Cao Ziguo, jika dia tidak bersandar di meja, dia mungkin akan jatuh ke tanah. Sangat mengejutkan, saya pikir rahasia ini akan disembunyikan selamanya, mati bersama mereka, dan dikubur langsung di dalam tanah. Saya tidak menyangka seseorang akan menyebutkannya secepat ini. Sangat mengejutkan, jika itu sama, itu tidak terbayangkan. Ye Junlin melihat ekspresi wajah beberapa orang, dan dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa itu pembuluh darah super spiritual? Ye Junlin langsung bertanya. Pembuluh darah super spiritual ini mengandung energi yang dapat menghancurkan dunia. Menurut apa yang Anda sebut di Daxia, itu seharusnya energi spiritual. Dalam istilah awam, itulah yang perlu digunakan oleh para biksu kuno di Daxia untuk berkultivasi. Artinya, rumah Tianxi dan divisi penekan iblis telah dibutuhkan, jika legenda itu benar. Karena itulah yang mereka perlukan untuk berkultivasi. Itulah yang dapat mereka kendalikan, meskipun laboratorium dewa telah menemukan pembuluh darah super spiritual ini. Mereka tidak dapat kendalikan sama sekali, apalagi menggunakannya, bahkan pendeta kepala pun tidak. Karena energi yang terkandung dalam pembuluh darah super spiritual ini terlalu menakutkan. Sekali dibuka, akan seperti membuka kotak Pandora, yang akan menjadi bencana yang menghancurkan dunia. Mendengar ini, Xiao Liejun dan yang lainnya sudah tahu. Itu suatu hal, itu adalah denyut nadi super spiritual yang mereka tahu. Ketika mereka pertama kali menemukan pembuluh darah super spiritual, semua orang mengira mereka telah menemukan sumber daya untuk menggantikan batu matahari. Mereka mencoba secara membabi buta, tetapi ketika pembuluh darah super spiritual membuka lubang, bencana terjadi, ribuan orang yang melakukan penjelajahan meninggal, dan semua peralatan hancur. Pada akhirnya, Dewa Utamalah yang maju dan mengumpulkan semua kekuatan laboratorium dewa dan teknologi paling canggih untuk menutup pembukaan. Dia adalah seorang saksi, dia hampir tidak bisa melakukannya dengan teknologinya. Kata dokter kegelapan, melihat ke otak dewa. Otak Tuhan mengangguk ketakutan, ya. Saya mengalaminya sendiri pada waktu itu. Butuh semua logam yang diekstraksi dari pecahan meteorit untuk menutup lubangnya. Hampir tidak tersegel pada saat itu. Jika bukan karena itu, atas bantuan pendeta kepala, itu akan menjadi bencana. Itu sudah terjadi. Petik 2. Pembuluh darah super spiritual ini telah terakumulasi terlalu lama, mungkin jutaan tahun. Saya telah membuat perhitungan yang tepat tentang energi pembuluh darah super spiritual, yang cukup untuk menghancurkan dunia ini dari awal sampai akhir. Tidak ada yang bisa mengendalikannya sama sekali. Ketika otak Tuhan mengatakan ini, semua orang tersentak. Persis sama, keempat pemimpin Xiao Liejun dan Cao Ziguo sudah mengerti. Ini adalah urat naga yang ditemukan dalam proyek Atlantis. Itu persis sama, yang ini berada di bawah gletser Antartika. Mungkin mereka semua terhubung bersama, dan gambaran otak Tuhan sama dengan pembuluh darah naga. Teknologi pada saat itu masih terbatas dan tidak mungkin menghitung secara akurat. Perhitungannya sekarang hampir sama dengan prediksi. Ye Junlin secara umum mengerti. Terus terang, pembuluh darah super spiritual ini mengandung energi yang dapat menghancurkan semua energi super. Tidak ada cara untuk mengendalikannya. Dr. Dark mengangguk. Itulah yang saya katakan, beberapa penemuan di dunia bermanfaat, tetapi mungkin juga menjadi bencana. Lihat apakah Anda dapat mengendalikannya. Ye Junlin segera bertanya. Itu berarti 2 pesawat yang Anda buat pergi saja ke lokasi Vena spiritual, lalu buka Vena spiritual dan lepaskan semua energinya, untuk menghancurkan seluruh dunia. Otak dewa mengangguk, ya. Senjata dan alat penghancur diri yang dipasang di pesawat semuanya ditujukan untuk menghancurkan spiritual Vena. Silakan, hancurkan Vena spiritual apapun yang terjadi. Kalau begitu, selesai, ini benar-benar berakhir. Plop,
Mendengar ini, Cao Ziguo terjatuh ke tanah. Xiao Liejun dan yang lainnya memahami lebih baik daripada siapapun bahwa begitu pembuluh darah super spiritual dipatahkan, konsekuensi paling ringan adalah melenyapkan peradaban manusia dari dunia ini. Hapus semuanya, hal yang lebih serius adalah menghancurkan dunia menjadi bentuk dan mengubahnya dari dalam keluar. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan semua orang. Diperkirakan pada saat itu, semua orang sudah lama lenyap. Dokter kegelapan mengangguk, "Yah, kita harus menghancurkan pembuluh darah super spiritual bagaimanapun caranya. Jadi ini adalah situasi yang fatal, kamu tidak punya untuk sibuk tunggu saja sampai kehancuran datang." Dokter kegelapan dan otak dewa sudah bertekad untuk mati. Tapi menurut Xiao Liejun dan Ye Junlin tidak berhenti, kita harus menghentikannya. Hentikan dengan cara apapun. Begitu pembuluh darah super spiritual terkoyak, itu akan menjadi bencana. Cepat, cepat, temukan cara untuk menghentikannya. Xiao Liejun dan yang lain tahu betapa kuatnya pembuluh darah super spiritual itu. Sebaliknya, Ye Junlin menyatakan lebih tegas lagi bahwa ini harus dihentikan. Lu Xiong menarik Ye Junlin ke samping. Ceritakan padanya rahasia sebenarnya di balik penghentian program Atlantis. Jadi begitu. Aduh, apa gunanya mengetahuinya sekarang? Ye Junlin akhirnya mengerti kenapa kelima orang itu bereaksi begitu kuat. Ternyata mereka sudah mengetahui keberadaan pembuluh darah super spiritual sejak lama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pesawat untuk mencapai pembuluh darah super spiritual? Ye Junlin memandang otak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seharusnya masih ada sekitar 3 jam lagi, kata otak Tuhan. Kamu masih bisa mencobanya, ayo lakukan ini. Aku akan segera pergi ke lokasi Vena super spiritual, ikutlah denganku. Ye Junlin menunjuk ke otak Tuhan. Ye Junlin menatap Lu Xiong lagi. Beri aku pesawat tempur tercepat, cepat, cepat, cepat. Dimengerti, Lu Xiong segera pergi untuk membuat pengaturan. Ye Junlin memandang yang lain dan berkata, kemungkinan untuk menghentikannya terlalu kecil. Jika tidak dapat dihentikan, itu akan menjadi bencana, jadi hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memberitahu seluruh dunia tentang hal ini dan biarkan semuanya bersiap. Kedua, mulai pulau keselamatan kita melindungi semua orang semaksimal mungkin. Selama orang lain mengingatkan kita, pulau keselamatan kita hanya bisa menyelamatkan rakyat kita sendiri. Ketiga, jika kita bisa bertahan, kita mulai bertahan, minimalkan kerugian sebanyak-banyaknya sebanyak mungkin, atau tinggalkan sesuatu. Singkatnya, aktifkan semua yang bisa diaktifkan, bahkan jika dihancurkan, kita harus meninggalkan sesuatu sebanyak mungkin, terutama pulau keselamatan mungkin sangat berguna. Xiao Liejun dan yang lainnya mengangguk dengan sengit, jangan khawatir, kami akan mengurus hal-hal ini atasi saja. Tapi mungkin meskipun kami mengatakan yang sebenarnya, orang lain tidak akan mempercayainya, mereka bahkan mungkin berpikir bahwa ini adalah konspirasi Daxia, yang akan menimbulkan masalah. Jiang Ye mengajukan pertanyaannya sendiri. Ya, tidak ada yang percaya. Mereka mungkin menimbulkan masalah, pulau keselamatan kita tidak akan bisa aktif saat itu. Hong Qingchang juga setuju. Pada saat ini, Dr. Dark berdiri. Bolehkah saya mengaku, di saat-saat terakhir, ini dapat dianggap sebagai cara untuk memulihkan kepolosan Anda segera pergi. Segera, pesawat tempur Jinpeng tercepat Daxia tiba. Inilah petarung tercepat Daxia, ia melepaskan fungsi serangan dan transportasinya dan hanya berfokus pada kecepatan. Ye Junlin dan otak Tuhan segera berangkat, hilang seketika. Cepat, 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 beri aku kecepatan tercepat, jangan takut terjadi sesuatu. Aku akan melindungimu. Ye Junlin segera memerintahkan. Pengemudi menyadari keseriusan masalah ini dan mengambil risiko. Abaikan semua rintangan dan melajulah secepat mungkin. Otak dewa buru-buru memeriksa lokasi spesifik kedua pesawat tersebut. Menurut waktu, kita masih punya peluang, kata otak dewa bersemangat. Ye Junlin menghela nafas lega, itu bagus. Selama kamu memberinya sedikit waktu, dia pasti bisa menghentikannya. Bagus, semuanya punya peluang. Suasana tegang menyebar di antara para pejuang. Tidak, saya harus meminta bantuan. Ye Junlin segera menghubungi agen Black Hawk.
Agen Black Hawk baru saja hendak bertanya dengan sinis kepada Ye Junlin mengapa dia diam-diam membawa pergi Dr. Dark. Akibatnya, Ye Junlin berkata langsung, sudah terlambat untuk menjelaskan, balas dendam mereka sudah dimulai, kurang dari 3 jam, saya akan memberi Anda lokasinya, lihat apakah Anda bisa sampai di sana lebih cepat, hentikan. Hitam agen elang mendengar kata-kata Ye Junlin, seluruh wajahnya berubah drastis. Dia menyadari keseriusan masalah ini, oke, kirimi saya semua informasinya, saya akan menyiapkannya. Agen Black Hawk segera berkata, setelah Ye Junlin mengirimkan semuanya. Agen Black Hawk segera bertanya, bolehkah saya menggunakan senjata super untuk menguncinya, bunuh secara langsung. Otak dewa menggelengkan kepalanya, tidak untuk mencegah situasi ini diketahui, saya mengaturnya secara khusus, bukan untuk dikunci dengan pelacakan, sekalipun dikunci dengan pelacakan target palsu, dan rute yang ditempuh juga tidak menentu, bahkan saya tidak bisa menangkapnya secara spesifik, apalagi orang lain, posisi yang Anda tangkap mungkin juga salah, atau bahkan tertunda, itu juga salahku kalau aku mengaturnya juga ini rumit, aku memutar otakku di awal dan memikirkan metode pemblokiran apapun, lalu mengaturnya secara terbalik, agen. Black Hawk menarik napas dalam-dalam, baiklah. Untuk ini rencanaku. Rutenya tidak bisa ditentukan, jadi kita hanya bisa sampai di sana sebelum mereka blokir tujuannya. Ya, benar, itu dia, saya hanya bisa mengetahui perkiraan lokasinya sekarang. Tetapi rute yang saya tetapkan tidak menentu, saya bisa tidak menangkapnya sama sekali. Agen Black Hawk tampak sedikit percaya diri, baiklah, kalau begitu saya akan menggunakan pesawat tercepat dari Biro Perisai Langit, seharusnya ada harapan. Setelah mendengar ini, Ye Junlin bisa menarik napas. Ini adalah jaminan ganda, dia bisa yakin untuk saat ini. Sisi lain, Yan Longwei segera mengadakan siaran langsung pertemuan darurat tersebut ke seluruh dunia. Dokter Kegelapan muncul sebagai protagonis, pertemuan ini menimbulkan sensasi di seluruh dunia sejak awal, menarik perhatian semua orang. Setelah Dokter Kegelapan memasuki tempat kejadian, dia semakin menarik perhatian semua orang, terutama Smith, yang berada di puncak permainan, memperhatikan semuanya. Situasinya sangat mendesak, saya akan segera mulai. Saya adalah dokter gelap yang Anda cari, seperti yang Anda lihat. Saya di Daxia, tapi Daxia tidak terhubung ke laboratorium para dewa, as. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan terjadi keributan. Inilah yang dikatakan langsung oleh orang yang terlibat bahwa Daxia tidak ada hubungannya dengan laboratorium dewa. Banyak orang bertanya kenapa Ye Junlin membawa kita ke Daxia. Itu karena balas dendamku sudah dimulai. Ye Junlin membawaku ke sini hanya untuk mencari tahu apa metode balas dendamnya. Kalau tidak, dia pasti sudah membunuhku sejak lama. Aku. Setelah Dr. Angui menjelaskan hal ini, Ye Junlin dan Daxia terbebas dari semua kecurigaan. Sebaliknya, pujian dan sorakan terdengar di mana-mana. Semua orang mengatakan bahwa Daxia tidak boleh melakukan hal seperti itu. Namun, kata-kata Dokter Kegelapan selanjutnya membuat mereka pingsan. Jangan senang, balas dendam sudah dimulai. Selanjutnya adalah hitungan mundur menuju hari kiamat. Peradaban manusia akan musnah saat itu, dan dunia akan menjadi sangat berbeda luar dan dalam. Dokter Kegelapan mulai berbicara tentang miliknya pembalasan dendam. Semua orang ketakutan saat mendengar ini. Jika ini benar, itu akan sangat buruk. Setelah Dokter Gelap mengatakan semua ini, perwakilan Yan Longwei berbicara, mengklaim bahwa Ye Junlin telah memimpin orang-orang untuk mencegah bencana ini. Namun tingkat keberhasilannya tidak tinggi, bencana bisa saja terjadi. Oleh karena itu, Daxia menghimbau semua pihak untuk melakukan tanggap darurat guna mencegah terjadinya bencana berikutnya. Daxia telah membuka Pulau Keselamatan dan memindahkan orang serta beberapa barang penting ke Pulau Keselamatan sebanyak mungkin. Lakukan saja pertarungan terakhir, simpan sebanyak yang Anda bisa. Segera, beberapa negara yang memiliki hubungan baik dengan Daxia juga telah meluncurkan Pulau Keselamatan. Bagaimanapun, proyek Pulau Keselamatan yang kita semua bantu bangun bersama baru saja selesai. Semuanya tersedia sekarang, segera setelah saya mendengar tentang situasi ini. Semua pihak segera mulai menggunakannya,
jumlah pulau keselamatan juga harus mencukupi bagi Daxia dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan. Sedangkan bagi yang lain, mereka hanya bisa memikirkan solusinya sendiri. Saya bisa memberi Anda pengingat untuk saat ini. Diperkirakan hanya tersisa kurang dari 10 jam sebelum bencana terjadi. Ini masih perkiraan konservatif. Jika terjadi dengan cepat dan parah, maka hanya tersisa 6 jam. Yan Longwei langsung menyatakan sisa waktu di pertemuan, membiarkan semua orang bersiap-siap. Ini sebenarnya untuk melihat seberapa besar lubang yang bisa dibuka kedua pesawat tersebut ke pembuluh darah super spiritual. Jika lebih kecil, dibutuhkan waktu 10 jam untuk menyebar dari gletser Antartika. Kalau besar belum tentu demikian, kalau pecah seluruhnya akan segera menyebar ke seluruh dunia. Itu 6 jam, bagaimanapun, Yan Longwei menyerukan kepada seluruh dunia untuk menghadapi bencana ini bersama-sama, karena kita tidak dapat melarikan diri. Maka cepatlah, berapa banyak yang bisa kita selamatkan, apa yang bisa tertinggal. Segera setelah konferensi siaran langsung Yan Longwei menghadap dunia keluar. Seluruh dunia berada dalam kekacauan. Dan pada saat ini, Ye Junlin, yang berada di jet tempur Golden Eagle, tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Boom, sebuah panah ringan melesat ke arah sini. Boom, Ye Junlin langsung meledakkan kekuatan mengerikan dari udara. Hancurkan panah ringan ini menjadi beberapa bagian. Siapa sih? Apakah kamu melecehkanku saat ini? Ye Junlin sangat marah. Jika normal maka akan baik-baik saja. Tapi sekarang, mendesak-mendesak pada saat menyalakan api, terjadi gangguan. Itu hampir membuat Ye Junlin gila. Waktu adalah hal yang paling berharga saat ini. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Sekarang seseorang muncul di hadapanku. Wosh-wosh, aliran anak panah ringan menghantam di udara, seolah-olah akan menembus pesawat tempur Golden Eagle. Pergi, Ye Junlin marah. Saya tidak tahu siapa orangnya, tapi jet tempur Golden Eagle diblokir sementara. Waktu juga berlalu menit demi menit. Di sisi lain, agen Black Hawk selesai menghubungi Ye Junlin. Saat dia hendak mengaktifkan otoritas pesawat tercepat Biro Perisai Langit, dia diblokir oleh orang lain. Tunggu sebentar, kurangnya perlindungan ini adalah rencana Ye Junlin. Lihat apa yang dia katakan sebelumnya bahwa dia pasti akan membunuh Dr. Dark dan membantu kita menemukannya. Apa hasilnya? Dia sengaja mengganggu arah kita dan membawa orang itu pergi secara diam-diam. Iya, Ye Junlin ini terlalu licik, tidak dapat dihindari bahwa ada rencana lain kali ini, kita harus mencari tahu nanti. Kemudian banyak orang mulai menghentikan agen Black Hawk. Agen Black Hawk sendiri sebenarnya sangat bermasalah. Itu mungkin memang konspirasi Ye Junlin, dia tidak yakin. Mungkin itu memang langkah khusus Ye Junlin untuk membersihkan dirinya. Saya pikir kita harus mengunci lokasi Ye Junlin terlebih dahulu dan melihat kemana dia pergi. Seseorang menyarankan, tapi kemudian mereka melihat pertemuan langsung Yan Longwei. Juga melihat dokter kegelapan, sepertinya masalah itu bukanlah rencana Ye Junlin. Ini benar-benar sama, agen Black Hawk menyadari ada yang tidak beres. Dia segera berkata, ayo lakukan ini. Kamu kunci lokasi Ye Junlin dulu, aku akan menyusul dulu, aku lebih suka percaya daripada tidak. Oke. Aku sudah mengunci lokasi Ye Junlin. Ini adalah Sia Golden yang besar petarung elang. Sangat cepat, agen Black Hawk mengemudikan pesawat Lightspeed One dari Biro SHIELD dan mulai mengejar mereka. Kecepatan ini bahkan lebih kuat dari jet tempur Golden Eagle, namun, Ye Junlin bisa menyusul. Tapi waktu itu benar-benar terbuang percuma. Awalnya, jika agen Black Hawk berangkat langsung, masih ada peluang. Sekarang berlari mencari Ye Junlin, ditambah dengan penghalang sebelumnya oleh semua orang, puluhan menit terbuang percuma. Kesempatan hidup terbuang sia-sia, bersambung.